Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa bersama-sama belajar tentang ilmu fikih terkhusus dalam bab sholat Jumat. Yang insya Allah pada pertemuan ini kita menggunakan video seperti ini, dan silahkan bagi anak-anakku untuk disimak ya. Ini khusus untuk kelas 7 MTS Muhammadiyah 3 Al-Furqan. Nah, jadi kemarin sudah kita bahas tentang ayat tentang salat Jumat ya. Di sana juga Ustadz sudah kasih penugasan tentang bagaimana komentar kalian tentang relevansi atau kesesuaian ayat tersebut dengan kondisi masyarakat kita di Indonesia atau di lingkungan kalian pada khususnya. Dan sebelum kita mulai, marilah kita berdoa dengan membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dan juga kita berdoa kepada Allah. Semoga ilmu kita diberkahi, dan bagi saudara-saudara kita yang telah tertimpa musibah, baik itu banjir, gempa bumi, tanah longsor, dan bencana-bencana lain, semoga diberi kesehatan dan diberi kesabaran dan ketabahan. Kita langsung ke materinya. Nah, adapun pokok bahasan yang kita bahas pada pertemuan ini atau dalam materi fikih ini ada beberapa. Yang pertama ada pengertian, apa itu sholat Jumat, kemudian mengapa kita harus sholat Jumat, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada hukum dari segi dalil, baik dari Al-Quran maupun hadis. Kemudian dalam sholat Jumat juga terdapat golongan-golongan yang tidak wajib. Nah, siapa saja yang tidak wajib untuk melaksanakan sholat Jumat akan kita bahas di video ini. Kemudian juga ada adab sholat Jumat. Tentu semua perkara itu adalah ada adabnya, baik dalam makan, dalam minum, dalam sholat Jumat, itu pun juga ada adabnya. Kemudian masuk dalam khutbah sholat Jumat, nanti ada kita mengetahui apa saja rukun khutbah. Kemudian ada juga anjuran dan larangan dalam berkhutbah ya. Nah, semua ini akan kita bahas, tapi semuanya ini akan kita potong-potong karena biar tidak panjang, biar tidak membosankan juga. Nah, nanti misalkan video ini kita hanya membahas pengertian, hukum, dan golongan yang tidak wajib. Nanti selanjutnya akan kita bahas pada video pertemuan selanjutnya. Oke, kita langsung masuk ke pengertiannya. Sebelum itu, Ustadz ingin memberitahu bahwa kita belajar dalam video ini menggunakan kitab. Nah, kenapa menggunakan kitab? Karena LKS insya Allah kita sudah bisa baca bersama-sama ya. Maksudnya kalian juga bisa membaca karena sudah bahasa Indonesia. Nah, tapi kalau kitab kan ini berbahasa Arab dan tidak semua dari kalian mungkin yang bisa membaca dalam bahasa Arab atau bisa mengartikannya. Jadi sama-sama kita di video ini belajar tentang fikih tentang sholat Jumat menggunakan kitab ini. Nah, insya Allah sudah kalian miliki ya di rumah masing-masing. Kalau belum, silahkan ambil di BUMP ya, di pondok. Silahkan beli kitab ini. Nah, di sini silahkan buka di halaman 111 kalau nggak salah. Ya, 111 dari kitab fikih ini. Nah, di sini kita akan belajar. Nanti gambarnya akan Ustadz capture dan akan Ustadz tampilkan di video ini. Dan kita baca bahasa Arabnya dan kita baca atau kita artikan juga dan kita jelaskan. Begitu ya. Oke, kita langsung saja masuk ke pembahasan sholat Jumat. Nah, silahkan diperhatikan. Kita masuk ke dalam awal bab di bab sholat Jumat. Al-babu as-sabi'u, bab yang ketujuh, sholatul Jum'ati, yaitu sholat Jumat. Masuk ke sini, al-ahdafu,
at-ta'limiyah. Artinya eh, pokok-pokok pembahasan yatawaqqa'u ayyatamakkana at-talibu min. Diharapkan kepada para murid, ini artinya ya, diharapkan kepada para murid untuk memahami yang pertama, tawdihu ta'rifu salatil jum'ati wa hukmiha wa asyratiha wa adabiha. Yang pertama adalah menjelaskan pengertian salat Jumat dan hukum-hukum salat Jumat, kemudian syarat-syarat salat Jumat dan adab-adab salat Jumat. Yang kedua, aradu ta'rifu khutbatil Jum'ati wa arkaniha wal istihbabi fiha, yaitu menjelaskan tujuan pengertian khutbah Jumat itu apa, kemudian menjelaskan rukun-rukun khutbah Jumat itu apa, dan anjuran-anjuran apa saja yang ada di dalam khutbah Jumat. Yang ketiga, tatbiqu sholatil Jum'ati bisyaklin sahihin. Nah, yang ketiga ini adalah mempraktekkan sholat Jumat dengan runtut, dengan benar. Nah, artinya kita disuruh untuk mempraktekkan nanti. Nah, insya Allah bagi siswa-siswa atau santri-santri yang laki-laki sudah setiap Jumat insya Allah sudah rutin ya mempraktekannya di masjid-masjid terdekat. Yang keempat, fahmu khutbatil Jum'ati wa tatbiqiha amamat tulab. Memahami khutbah Jumat dan mempraktekannya di depan para santri. Nah, nanti mungkin kita bisa kirim video tentang khutbah Jumat nanti, atau bagaimana kita atur setelah nanti ya, sehabis video ini, atau nanti di hari-hari berikutnya. Nah, kemudian al-mu'asyaratul mustahdifah. Setelah pembelajaran, nah diharapkan siswa itu mampu, yang pertama tadi seperti yang di atas ya, kurang lebih mampu menjelaskan sholat Jumat. Kemudian yang kedua, menyebutkan hukumnya, dzikru hikmati sholatil Jum'ah, menyebutkan hukum ya, hukum sholat Jumat itu seperti apa. Kemudian yang ketiga, tawdihu syuruti sholatil Jum'ah, menjelaskan syarat-syarat sholat Jumat. Kemudian yang keempat, tatbiqu ilqa'i khutbatil Jum'ati fil fasli awil masjid, mempraktekkan berkhutbah di kelas atau di masjid. Yang kelima, tatbiqu fi iqamati sholatil Jum'ati fil masjid, yaitu mempraktekkan sholat Jumat di masjid. Lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini al-maddatu ar-ra'isatu, pokok-pokok pembahasannya. Kita bacakan ya, akan saya bacakan kemudian saya artikan. Inna awwala ma nata'allamu fi hadzal babi qabla an nabhatha fi kaifiyati shalatil jum'ati huwa ta'riful mawdu'i wa hukmihi. Sesungguhnya awal yang kita pelajari dalam bab ini sambil diperhatikan ya pointernya. Sebelum memasuki pembahasan tentang bagaimana salat Jumat adalah memahami apa itu salat Jumat dan memahami apa hukum salat Jumat. Fata'rifu shalatil jum'ati huwa as-shalatul lati tuqamu fi waqti shalatil zuhri fi yaumil jum'ati raq'atani ba'dal khutbati jama'atan. Nah, maka pengertian salat Jumat itu apa? Adalah salat yang didirikan pada waktu zuhur di hari Jumat. Nah, ketika hari Jumat dan memasuki waktu zuhur, maka itu adalah sholat Jumat, bukan lagi namanya sholat zuhur. Khusus di hari Jumat ketika masuk zuhur, maka namanya adalah sholat Jumat. Nah, 2 rakaat setelah khutbah dan dilakukan secara berjamaah. Jadi ada keistimewaan dari salat-salat pada umumnya pada hari Jumat. Sebelum melaksanakan salat berjamaah, maka dianjurkan atau diharuskan untuk berkhutbah sebagaimana anjuran Nabi Muhammad SAW atau sebagaimana tuntunan dan contoh beliau. Nah, itu ya. Jadi pengertian salat Jumat kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian kita menjelaskan hukumnya ini. Wa hukmuha fardu ainin ala kulli muslimin dzakara wa hirran mukallaf muqima qadirin ala sa'yi ilaiha khalin minal a'dzari al-mubihati litakhallufi anhu illa
istithnahu ad-dalilu asy-syar'i fala tajibalah. Sampai sini dulu ya, sampai sini dulu ya dalil asy-syar'i. Jadi hukumnya adalah fardu ain. Fardu ain itu wajib dilaksanakan secara individual atau perseorangan, itu wajib untuk melaksanakannya kepada setiap muslim yang laki-laki yang bebas, merdeka, dan dia itu mukallaf, dan dia itu bertempat tinggal di situ, mampu untuk melaksanakan atau mampu untuk melaksanakannya di masjid dan tidak memiliki uzur. Nah, kecuali ada dalil-dalil tertentu, kecuali ada keadaan-keadaan tertentu yang dia tidak wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah, itu ya. Nah, kemudian falata jibu sholatil jum'ati ala, dan tidak wajib sholat Jumat kepada yang pertama al-abdi al-mamluk. Maksudnya adalah budak. Nah, al-abdi al-mamluk ini adalah budak yang dimiliki oleh tuannya. Kemudian wal mar'ati, dan perempuan itu tidak wajib melaksanakan sholat Jumat, wassabi, dan tentu ini masih bayi ya, wal maridi alladhi yashaqqu alaihi dhihabu ilaiha. Nah, ini misalkan ada seorang laki-laki ataupun ya laki-laki ya, dia itu mengalami sakit yang tidak bisa, yang menghalanginya untuk pergi ke masjid, maka dia tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Jadi yang keempat ini adalah sakit alasannya. Kemudian musafir. Nah, musafir ini tidak wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Apa itu musafir? Musafir adalah orang yang berpergian dari suatu tempat ke tempat yang lain dalam jarak yang jauh. Nah, maka dia tidak wajib. Apakah boleh misalkan kita musafir kemudian kita menemukan masjid di pinggir jalan dan kita sholat Jumat di sana? Maka jawabannya adalah boleh. Tapi kalau tidak ke masjid pun tidak apa-apa, karena ingin melanjutkan perjalanan misalkan karena ingin sampai, maka dia bisa mengambil keringanan untuk tidak melaksanakan sholat Jumat dan diganti dengan sholat zuhur. Yang keenam adalah wal ma'dzuru ba'da syar'i kal mathari wa ghairi. Nah, ada uzur misalkan karena mator atau hujan ya, dan seterusnya. Contohnya yang baru-baru saja kita alami adalah karena pandemi ya, di mana pemerintah dan juga para ulama menganjurkan agar kita melaksanakan sholat berjamaah di rumah saja bersama keluarga. Dan ketika awal-awal pandemi, kita juga dianjurkan untuk tidak ke masjid, otomatis sholat Jumatnya juga terganggu. Maka di awal-awal pandemi banyak sekali masjid-masjid yang mereka itu tidak buka, menutup pintunya, artinya sholat Jumat diganti sholat zuhur secara biasa pada umumnya, walaupun itu hari Jumat, walaupun sudah masuk sholat Jumat, yang seharusnya sholat Jumat, maka diganti menjadi sholat zuhur seperti biasa di rumah. Nah, ketika itu banyak masyarakat muslim yang masih melaksanakan sholat Jumat dan ada juga yang memilih di rumah saja. Dan pada hari ini kita lihat di masjid-masjid sudah menerapkan sholat Jumat ya, walaupun masih menjaga protokol kesehatan. Nah, itu dulu untuk video pertemuan kali ini. Minggu depan akan kita bahas tentang adab-adab sholat Jumat. Silahkan dipahami ya. Nah, untuk absensi kehadiran, seperti biasa di dalam link yang sudah disediakan. Nah, bagi kalian yang mungkin belum tahu bagaimana cara absen yang di link itu, seperti ini ya. Kita buka Google. Nah, kita buka Google dulu. Bentar. Kita masuk ke Classroom ya. Misalkan kita atau kalian ada di kelas 7G. Nah, kita klik kelas 7G. Kemudian klik tugas kelas. Nah, ini kan ada absensi. Nah, ketampilan awalnya kan seperti ini. Tugas kelas. Ya. Nah, di sini ada link absen. Langsung klik link absen. Nah, silahkan diisi nama lengkap, kemudian kelas, pilih. Kemudian silahkan isi absensi, hadir, sakit, atau izin. Misalkan hadir, klik hadir, lalu klik kirim. Nah, maka langsung dikirim. Dan itu sudah selesai, silahkan di-close seperti ini. Leave. Nah, itu untuk di laptop ya. Untuk di HP juga seperti itu. Pokoknya di topik absensi, dan ini ada linknya.
ada absensi, ada pertemuan pembelajaran itu di sini. Nah, oke, sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan silakan dipelajari dan jangan lupa untuk absen. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.